Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pekanbaru yang beranggota Radika Larasati, Salinovia, dan Alia Rifdan Nazil. Ini kami akan mempresentasikan tugas ringkasan materi bab 1 sampai bab 6. Yang pertama bab 1 yaitu pengantar perilaku organisasi. Oke, yang pertama di sini ada definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk bertujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Lanjut, di sini ada pengertian perilaku organisasi. Menurut Robbins 2005, perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, serta struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Lanjut, unsur-unsur organisasi. Yang pertama yaitu orang. Orang adalah makhluk hidup yang berjiwa, berpikiran, dan berperasaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu struktur. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Lalu yang ketiga, teknologi. Teknologi menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja. Lalu yang keempat ada lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur lain. Selanjutnya, terdapat 3 tujuan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu menjelaskan kajian perilaku organisasi, berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang ataupun kelompok. Lalu yang kedua meramalkan perilaku organisasi, membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Pengetahuan terhadap faktor-faktor penyebab munculnya perilaku individu ataupun kelompok, membantu manajer meramalkan akibat-akibat dari suatu program ataupun kebijakan organisasi. Lalu yang ketiga, mengendalikan bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu ataupun kelompok. Selanjutnya, penyebab terjadinya konflik organisasi. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik adanya perbedaan pendapat antar individu yang bersangkutan dengan perasaan dan juga pendirian. Lalu yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Maksud dari adanya perbedaan kepentingan yaitu setiap individu tentunya selalu mempunyai kepentingan berbeda dengan individu lainnya. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Kebudayaan yang dianut seseorang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Lanjut, bab 2 keragaman dalam organisasi. Yang pertama ada definisi keragaman. Keragaman berkaitan dengan perbedaan individu yang membuat mereka unik dan berbeda satu sama lain. Manusia memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda. Perbedaan ini mempresentasikan keragaman. Tim ahli keragaman, Lee Garden Words dan Anita Ward mengidentifikasi 4 lapis keragaman untuk menjelaskan dalam hal apa saja manusia berbeda. Yang pertama, kepribadian berada di pusat lingkaran keragaman karena merepresentasikan sejumlah karakteristik stabil yang menentukan identitas seseorang. Lalu yang kedua, dimensi internal atau dimensi keragaman tingkat permukaan. Ekspektasi dan asumsi mengenai orang lain mempengaruhi kita. Lalu yang ketiga, dimensi keragaman sekunder yang terdiri atas pengaruh eksternal ataupun tempat tinggal kita dan tumbuh pengalaman kerja. Lalu yang keempat, dimensi organisasional seperti senioritas, jabatan, dan fungsi kerja serta lokasi kerja. Lanjut, di sini yang pertama ada kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Faktor umum kecerdasan adalah faktor kemampuan mental general. Kemampuan mental general adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan kolerasi antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Lanjut yang kedua, kemampuan fisik yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Lanjut, bab 3 dan bab 4 akan dibacakan oleh Lara. Lanjutnya bab 3, sikap dan keputusan kerja. Macam-macam sikap kerja, yaitu ada kerja ikhlas, kerja waras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja keras. Lalu ada 3 komponen sikap. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap, yaitu berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Lalu ada komponen afektif, yaitu segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap, yaitu menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu yang berhubungan dengan objek, di mana objek itu dapat bersifat yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lalu ada komponen perilaku, yaitu suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu kepada seseorang atau sesuatu. Sikap yaitu suatu cara berinteraksi terhadap sesuatu perangsang atau kecenderungan untuk bereaksi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif mengenai suatu objek atau peristiwa.
Lalu, apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja yaitu sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Sikap, yang pertama, yaitu ada sikap tidak dibawa sejak lahir, sikap selalu berhubungan dengan objek, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar, sikap mengandung perasaan atau motivasi, sikap dapat tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Aspek kepuasan kerja. Pertama, ada pekerjaan itu sendiri, ada atasan, teman sekerja, promosi, gaji. Dan ada juga aspek-aspek lainnya, yaitu kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, kondisi rekan kerja yang mendukung, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu bab 4, emosi dan suasana hati. Jadi, apa itu emosi? Emosi mencakup rasa marah, jijik, antusias, iri, takut, frustasi, kecewa, malu, bahagia, benci, berharap, cemburu, gembira, cinta, dan lain sebagainya. Bila emosi dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu positif dan negatif, maka akan menjadi keadaan suasana hati. Karena sekarang emosi dipandang secara lebih umum dan bukan mengisolasi satu emosi tertentu. Lalu ada sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada intensitas afek, yang kedua ada hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, yang ketiga ada cuaca, yang keempat stres, yang kelima aktivitas sosial, yang keenam tidur, yang ketujuh usia, dan yang kedelapan itu gender. Selanjutnya yaitu bab 5 dan bab 6 yang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Alia. Bab 5, kepribadian nilai. Kepribadian personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak. Menurut Rene Baron dan Elizabeth Hagele, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe, yaitu perfeksionis, penolong, pengajar prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, pendamai. Faktor penentuan kepribadian. 1. Faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu yang dapat dilihat mulai dari tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan irama biologis adalah karakteristik pada umumnya. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian pada setiap individu. Bab 6, persepsi dan pengambilan keputusan. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas, dan bukan pada realitas itu sendiri, maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Pengertian persepsi menurut para ahli. Persepsi menurut Robbins adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa antara lain. 1. Fisiologis, 2. Perhatian, 3. Minat, 4. Kebutuhan yang searah, 5. Pengalaman dan ingatan, 6. Suasana hati. Keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovatif. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan.